Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Aturan umum menulis. Di sini saya akan menjelaskan aturan umum seputar cara menulis artikel. Aturan umum menulis artikel. Huruf awal besar pada nama, seperti nama orang, nama kota, nama tempat, dan lain-lain. Contohnya adalah Bandung, Surabaya, dan nama orang Bambang. Cetak miring untuk bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa sehari-hari. Contohnya makanan seafood mengandung banyak protein. Seafood ini adalah bahasa asing, jadi harus dicetak miring. Saya pengen makan yang pedas. Ini kata pengen dan pedas ini nggak ada di kamus bahasa Indonesia ya, jadi menggunakan cetak miring. Ini adalah bahasa sehari-hari. Cetak tebal untuk subjudul. Contohnya adalah ini judul artikelnya adalah manfaat aneka bumbu tradisional Indonesia. Subjudulnya adalah kunyit, jahe, kemiri. Ini berarti di kata kunyit, jahe, dan kemiri ini harus dicetak tebal karena merupakan subjudul. Penggunaan tanda petik satu kutip untuk kata atau kalimat kiasan atau kata atau kalimat yang memiliki makna khusus. Contohnya motor sport larinya seperti bebek. Rasanya ingin terbang ke dalam pelukannya. Nah, ini kata bebek ini bukan bebek yang sebenarnya ya. Bebeknya adalah kiasan. Kata terbang juga merupakan kiasan karena bukan dalam arti terbang yang sebenarnya. Penggunaan tanda petik dua kutip untuk percakapan. Contohnya adalah saya katakan padanya, koma, buka kutip dua, lebih baik kamu segera pergi dari sini, titik, tutup kutip dua. Nah, ini percakapannya. Baiklah kalau memang itu maumu, koma, buka kutip, tutup kutip, ujarnya dengan wajah cemberut, titik. Nah, ini diapit oleh dua kutip. Ini percakapan. Jika hanya ada awalan, maka kata dasar dipisah dengan awalan. Sini contoh, kata dasarnya adalah jalan, awalannya ke jalan, berarti dipisah ya. Ini karena kata benda. Ia berada di tempat yang lebih tinggi. Tempat ini adalah kata benda, di-nya awalan. Karena ini kata benda, berarti di dan tempatnya dipisah. Lain halnya dengan kata kerja ya. Jika kata dasar adalah kata kerja, maka awalan kata dasar disambung. Contohnya adalah anak itu dicubit karena nakal. Cubit adalah kata kerja, awalannya dicubit berarti disambung. Tukang memukul palu. Ini kata dasarnya adalah pukul menjadi mukul karena ketemu dengan awalan me. Intinya adalah jika kata dasar adalah kerja ditambahkan awalan maka disambung. Jika terdapat awalan dan akhiran maka kata dasar disambung. Contohnya adalah masinis membunyikan peluit, awalan me dan akhiran kan. Supir mengemudikan kendaraan, awalan me dan akhiran kan, itu disambung. Jasa penulisan artikel, awalan pe dan akhiran an, penulisan, jadi disambung. Hal-hal yang harus diperhatikan. Hindari penggunaan kalimat tidak langsung, selalu gunakan kalimat yang lebih sederhana. Contohnya adalah orang yang akan pergi ke Bandung hari ini adalah Budi. Ini kita buat jadi lebih sederhana ya. Budi akan pergi ke Bandung hari ini. Nah, seperti ini. Minimalisir penggunaan kata bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa sehari-hari dalam artikel agar tidak banyak kata yang dicetak miring. Contohnya piye, pedas, pengen. Ini bahasa sehari-hari ya dan bahasa daerah. Jadi di dalam artikel itu usahakan agar menggunakan bahasa Indonesia dulu agar tidak banyak kata yang dicetak miring. Jadi kalau ada kata pedas, kata pengen, ini sebaiknya digunakan dengan bahasa Indonesia, yaitu pedas dan ingin. Ini juga bahasa daerah. Gunakan sebaiknya prioritaskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan jumlah tanda baca sesuai porsinya. Contohnya, sana pergi, ini tanda serunya ada 3. Ini cukup 1 ya. Tapi kalau betul-betul ingin menggambarkan kemarahan, tanda serunya cukup 2, maksimal 2. Selamat menikmati adalah ajakan, jadi tidak perlu menggunakan tanda seru, cukup menggunakan titik ya, langsung aja titik. Selamat menikmati titik. Ini karena bentuknya bukan kalimat perintah, ini adalah kalimat ajakan.
Jangan menulis artikel yang bermuatan kebencian atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Nah, sebaiknya menulis artikel itu temanya netral ya. Jangan menulis kata-kata makian. Ini untuk etika. Sebaiknya dalam satu paragraf berisi 100 sampai 150 kata. Soalnya kalau dalam satu paragraf isinya ada yang sampai 300 ya, 300 sampai 500 kata, itu pembaca mudah lelah. Kenapa? Karena gerakan mata pada saat membaca adalah dari kiri ke kanan lalu ke bawah. Mata itu cepat lelah pada beberapa baris ya, sekitar 5 baris. Di atas 5 baris itu mata udah lelah. Menyebutkan kekurangan fisik jadi bahan lelucon, ini juga sebaiknya dihindari. Panjang pendek tulisan Anda. Nah, perhatikan salah satunya adalah judul. Di search engine itu kemunculan judul artikel itu maksimal ya antara 60 sampai 80 karakter. Jadi usahakan agar esensi dari artikel Anda itu muncul di judul artikel pada 60 sampai 80 karakter pertama. Sesuaikan penggunaan gaya bahasa dengan media yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita pakai Facebook pribadi atau blog pribadi, itu boleh menulis dengan gaya bahasa bebas. Tapi kalau misalkan kita ngirim contoh artikel tulisan kita, itu gunakan bahasa formal ya, semi formal atau bahasa formal. Tulisan yang disukai itu yang memiliki alur cerita atau terstruktur. Alur cerita adalah di mana setiap paragraf memiliki subtopik tersendiri. Itu alur cerita. Jadi misalkan di dalam bagian isi ada 3 paragraf, berarti paragraf pertama bercerita tentang A, paragraf kedua bercerita tentang B, paragraf ketiga bercerita tentang C. Tapi masing-masing antar paragraf itu memiliki keterkaitan. Terus terstruktur dalam arti bahwa ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Itu terstruktur. Susunan teratur dan gaya bahasa yang ringan. Susunan teratur itu ada ya, misalkan satu kalimat itu 1 baris. Padahal kalau dibuat dalam bentuk paragraf, biasanya satu paragraf itu minimal isinya adalah 3 baris, 3 baris kalimat ya. Tapi ada juga itu yang memang tidak teratur, jadi satu kalimat itu 1 baris. Terus gunakan gaya bahasa yang ringan, tidak perlu menggunakan banyak bahasa asing hanya agar terkesan pintar. Justru artikel yang mudah dipahami banyak orang dan memberi manfaat adalah jenis artikel yang paling banyak disukai. Memberi manfaat, usahakan agar artikel memberi manfaat atau informasi yang dapat berguna bagi pembaca. Informasinya juga biasanya tulisan yang paling disukai itu adalah informasi baru. Jadi setidaknya unik ya. Jadi informasinya bukan yang itu terus. Jadi di blog A kita pernah baca, di blognya si B kita pernah baca, di blognya si C kita pernah baca. Itu mirip semua. Jadi usahakan informasinya merupakan informasi baru. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.